Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi pada mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi mengenai renang gaya bebas. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada pengertian dan sejarah renang. Yang kedua, gerakan kaki yang benar. Dan yang ketiga, gerakan tangan yang benar. Yang keempat, teknik pengambilan nafas. Yang kelima, rangkaian gerakan renang gaya bebas. Dan yang keenam, yang terakhir adalah etika di kolam renang. Nah, materi ini adalah materi yang dapat kalian pelajari untuk nanti praktik di kolam renang. Baik, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini. Diharapkan setelah menonton video ini, peserta didik mampu memahami pengertian sejarah renang, mempraktikkan gerakan kaki yang benar, mempraktikkan gerakan tangan yang benar, mempraktikkan gerakan pernafasan yang benar, serta memahami etika di kolam renang. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan sejarah renang. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di air, di mana seseorang bergerak dengan menggunakan kekuatan anggota tubuh seperti tangan dan kaki untuk mengapung, meluncur, dan maju. Sejarah singkat renang. Renang sudah dikenal sejak zaman prasejarah, seperti yang terlihat dari lukisan-lukisan gua di Mesir kuno dan Mesopotamia, yang diperkirakan berasal dari sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam sejarah modern, renang mulai dipertandingkan pada abad ke-19. Oke, materi pengertian renang dan sejarahnya sudah kita bahas. Kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu gerakan kaki renang gaya bebas yang benar. Teknik gerakan kaki yang benar. Yang pertama, posisi kaki. Kaki harus tetap lurus tetapi tidak kaku. Gerakan dimulai dari pangkal paha, bukan lutut. Jangan menekuk lutut terlalu banyak agar gerakan lebih efisien dengan mengurangi hambatan air. Selanjutnya yaitu step yang kedua, gerakan menendang. Gerakan kaki dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kiri. Kaki digerakkan naik dan turun dengan ritme yang konstan. Tendangan dilakukan dengan lembut dan terkontrol. Hindari gerakan yang terlalu lebar atau terlalu cepat karena dapat menguras energi. Oke, step yang ketiga yaitu arah gerakan. Tendangan kaki mengarah ke belakang, membantu memberikan dorongan ke depan. Bagian punggung kaki digunakan untuk memukul air saat kaki bergerak ke bawah. Dan step yang keempat yaitu posisi jari-jari kaki. Jari-jari kaki dirapatkan sedikit menunjuk ke bawah agar menciptakan bentuk streamline yang meminimalisirkan hambatan air. Step yang terakhir yaitu koordinasi dengan tubuh. Gerakan kaki harus selaras dengan gerakan tubuh dan tangan. Jaga tubuh tetap rileks dan sejajar dengan permukaan air untuk mengoptimalkan tenaga dorongan. Latihan secara rutin agar membantu meningkatkan kekuatan otot kaki, efisiensi gerakan, dan ketahanan dalam renang gaya bebas. Baik anak-anak, masuk ke materi selanjutnya yaitu cara melakukan gerakan tangan yang benar dalam renang gaya bebas. Step yang pertama yaitu posisi awal. Masukkan tangan ke dalam air di depan kepala, sejajar dengan bahu. Jari-jari tangan rapat tetapi rileks dengan telapak tangan sedikit miring ke bawah. Hindari gerakan menyilang ke tengah untuk menjaga efisiensi. Yang kedua yaitu fase menjangkau. Saat tangan mulai masuk ke air, dorong ke depan sejauh mungkin untuk menjangkau lebih banyak air. Tekuk sedikit pergelangan tangan dan siku untuk membentuk sudut yang efektif. Yang ketiga yaitu fase tarikan. Tekuk siku dan dorong air ke arah belakang tubuh. Siku harus lebih tinggi daripada tangan selama fase ini. Fokus pada dorongan air dengan telapak tangan dan lengan bawah menciptakan daya dorong maksimal. Yang keempat yaitu fase dorongan. Lanjutkan mendorong air hingga tangan mencapai bagian dekat pinggul.
Pastikan gerakan tetap kuat dan terkendali, tidak terlalu cepat ataupun lambat. Fase yang kelima yaitu fase pemulihan. Angkat tangan keluar dari air setelah mencapai pinggul. Siku tetap lebih tinggi dari tangan saat di udara. Jaga gerakan tetap rileks untuk mengurangi ketegangan otot. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Putar tubuh sedikit ke sisi saat tangan bergerak untuk membantu jangkauan dan kekuatan dorongan. Pastikan gerakan tangan sinkron dengan gerakan kaki agar gaya tetap stabil. Oke, materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan nafas. Yang pertama yaitu waktu yang tepat. Ambil nafas saat salah satu tangan keluar dari air untuk melakukan recovery. Biasanya pengambilan nafas dilakukan setiap 2 atau 3 kali gayuhan tangan, tergantung kenyamanan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu posisi kepala. Putar kepala ke samping, usahakan satu mata tetap berada di dalam air, sehingga kepala tetap sejajar dengan tubuh. Yang ketiga yaitu kondisi tubuh. Pastikan tubuh tetap lurus agar tidak memperlambat laju. Hindari gerakan kepala yang berlebihan agar tidak mengganggu keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir adalah pengeluaran dan pengambilan nafas. Buang nafas melalui hidung atau mulut saat wajah berada di dalam air. Ambil nafas secara cepat dan efisien melalui mulut saat kepala keluar dari air. Dan berikut adalah rangkaian gerakan renang yang benar. Yang pertama yaitu lakukan teknik gerakan kaki yang benar. Yang kedua lakukan teknik gerakan tangan yang benar. Yang ketiga lakukan teknik pernafasan yang benar. Dan yang keempat koordinasikan gerakan kaki, tangan, dan pernafasan yang baik. Baik, materi yang terakhir adalah etika di kolam renang. Baik anak-anak, berikut adalah aturan yang berada di dalam kolam renang. Yang pertama yaitu, lakukan pemanasan sebelum berenang, agar terhindar dari cedera. Yang kedua yaitu, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang, masukkan kedua kaki ke dalam air, lalu basuhlah seluruh tubuh. Yang ketiga, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. Dan yang terakhir adalah, gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang. Baik anak-anak, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.